Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, ada apa? Apakah itu membuatmu takut? Tanya si ratu dengan cemas. Tidak, jawab Chu Feng sambil melepaskan slip bambu, dan menarik lengannya. Lalu, apa yang terjadi? Tanya si ratu dengan sangat terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng berhasil menarik tangannya. Namun demikian, slip bambu itu masih ada di sana, dan itu tidak diambil oleh Chu Feng. Aku tidak bisa memindahkan slip bambu itu, kata Chu Feng. Bagaimana mungkin? Di mana masalahnya muncul? Tanya si ratu dengan bingung. Pada saat itu, Chu Feng berbalik dan melihat gunung pedang dan lautan api. Mungkinkah seseorang harus melewati gunung pedang dan lautan api untuk mengambil slip bambu? Tanya si ratu. Itu kemungkinan besar adalah masalahnya, kata Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa gunung pedang dan lautan api jelas-jelas bukan hanya dekorasi belaka. Dia juga merasa bahwa itu pasti bukan celah yang dia bisa terbang ke sini. Dia merasa seperti yang dikatakan si ratu, jika dia ingin mengambil selip bambu, kemungkinan besar dia harus melewati gunung pedang dan lautan api. Tapi, kamu tidak bisa memasuki wilayah itu. Bagaimana mungkin kamu bisa melewati itu? Kata si ratu. Pasti ada jalan lain, kata Chu Feng sambil terbang kembali, dan kembali ke sisi Golden Crown True Immortal. Tampaknya seseorang sedang melewati gunung pedang dan lautan api, ucal The Golden Crown True Immortal sambil menghela nafas. Terbukti, pakar besar itu juga telah menemukan apa yang ditemukan oleh si ratu dan Chu Feng. Senior, aku punya metode yang mungkin layak. Namun demikian, aku akan membutuhkan bantuan kamu, kata Chu Feng. Apa metodemu? Silahkan katakan, kata Golden Crown True Immortal. Kami tidak dapat menembus formasi itu. Namun, gunung pedang dan lautan api itu sangat biasa. Meskipun kita tidak dapat menembus formasi yang mengelilinginya, dengan kekuatan yang aku miliki saat ini, jika aku memasuki gunung pedang dan lautan api, aku tidak akan terluka sedikit pun. Jadi aku ingin bertanya, mengapa gunung pedang dan lautan api seperti itu membutuhkan formasi spiritual yang kuat untuk menutupnya? Tanya Chu Feng. Chu Feng, bisakah kamu mengatakan bahwa pembentukan formasi tidak bisa dilewati dengan menggunakan kekuatan kasar, tetapi seseorang harus menggunakan metode khusus untuk melewatinya? Tanya Golden Crown True Immortal. Jika gunung pedang dan lautan api itu adalah cobaan, maka kemungkinan besar hanya ada satu cara untuk melewatinya. Itu artinya, aku harus mengubahnya menjadi hambatan yang sangat sulit. Karena aku tidak dapat mengubahnya, itu berarti aku harus mengubah diri aku sendiri, kata Chu Feng. Mungkinkah kamu ingin, ucap Golden Crown. Segera, tatapan Golden Crown True Immortal berubah. Senior, itu seperti yang kamu pikirkan. Namun, hal seperti itu tidak mungkin aku capai. Karena itulah, aku butuh bantuan kamu. Aku ingin kamu membantu aku menutup kultivasi aku. Kamu harus menutup semua kultivasi aku, dan mengembalikan aku ke individu biasa. Hanya dengan begitulah, gunung pedang dan lautan api itu akan menjadi penghalang yang tak tertandingi bagiku. Itu juga satu-satunya cara bagiku, untuk masuk ke gunung pedang dan lautan api, kata Chu Feng. Tapi jika aku menyegel kultivasi kamu, komposisi tubuh fisik kamu juga akan disegel. Pada saat itu, kamu benar-benar akan berakhir menderita rasa sakit dari pedang tajam yang menembus tubuh kamu, dan rasa sakit dari pembakaran api yang mengamuk. Yang bisa kamu lakukan hanyalah menguatkan diri dengan kemauan keras. Dan yang terpenting lagi, jika sesuatu terjadi padamu, maka tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu. Kamu pasti akan mati di sana. Ini sangat berbahaya, dan kamu akan kehilangan hidup kamu dengan sangat mudah. Apakah kamu benar-benar berencana untuk melakukan ini? Tanya Golden Crown True Immortal. Senior, mari kita coba. Jika ini adalah satu-satunya pilihan yang tersedia bagi aku, kami tidak punya pilihan selain mengambilnya, kata Chu Feng. Apakah kamu benar-benar menganggap ini dengan benar? Tanya Golden Crown True Immortal lagi. Alasan mengapa dia bertanya kepada Chu Feng ini adalah, itu karena dia tahu bahwa jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Chu Feng, maka itu terlalu berbahaya. Lagi pula, itu adalah bilah pedang dan lautan api.
Jika seseorang memasuki gunung pedang dan lautan api dengan komposisi tubuh individu biasa, maka itu hanya akan menjadi tugas yang mustahil. Sebagian besar akan dipotong atau ditusuk sampai mati ketika memasuki gunung pedang, dan bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk memasuki lautan api. Meskipun Chu Feng saat ini adalah martial ancestor, tapi jika Golden Crown True Immortal menyegel kultivasinya, maka komposisi tubuhnya tidak akan jauh berbeda dari orang biasa. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah, bahwa ia akan memiliki kekuatan kehendak yang melampaui individu biasa. Namun sekali perlawanan tubuh seseorang menjadi sangat lemah, maka melewati gunung pedang dan lautan api hanya menggunakan kemauan akan terlalu sulit. Aku sudah selesai mempertimbangkannya. Izinkan aku untuk mencobanya, kata Chu Feng. Sangat baik, karena kamu sudah memutuskan, aku akan membantu kamu, ucapnya. Golden Crown True Immortal mengangguk. Kemudian, dia mulai mengatur pembentukan formasi. Dengan kekuatan spiritual yang sangat besar, dia benar-benar menutup kultivasi Chu Feng. Pada saat itu, tidak hanya Chu Feng kehilangan kultivasi bela dirinya, tetapi dia juga tidak lagi mampu menggunakan kekuatan spiritualnya. Dan bahkan keterampilan rahasianya juga disegel. Dia tidak lagi memiliki tubuh yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Selain itu, dagingnya juga kehilangan keteguhan leluhur marsial. Jika tubuh Chu Feng bisa dikatakan kebal sebelumnya, dan jika kulitnya lebih keras daripada senjata khusus, maka Chu Feng saat ini sangatlah lemah. Bahkan bilah yang paling biasa pun dapat memotong kulitnya dan menembus tubuhnya. Chu Feng, kembali jika kamu tidak tahan. Jangan memaksakan diri. Terlepas dari berhasil atau gagal, aku akan menyembuhkan cedera temanmu, kata The Golden Crown True Immortal kepada Chu Feng. Terima kasih senior, tapi harap yakinlah. Aku pasti akan berhasil, balas Chu Feng. Sudut bibir Chu Feng terangkat, dan matanya penuh dengan keyakinan mutlak. Kemudian, di bawah arloji Golden Crown True Immortal, Chu Feng dengan tegas berjalan ke formasi spiritual yang memisahkan kedua area dan menuju ke Gunung Pedang. Dia berhasil. Dia telah berhasil memasuki daerah itu dengan Gunung Pedang. Chu Feng sudah menebak dengan benar. Jika seseorang ingin memasuki Gunung Pedang, seseorang harus menanggung penderitaan yang ditimbulkan oleh Gunung Pedang. Adapun penderitaan yang menyakitkan ini, itu pasti tidak palsu. Terlepas dari seberapa hati-hatinya Chu Feng mencoba menjadi, dia masih tidak dapat menghindari beberapa pisau. Segera, luka berdarah muncul di seluruh tubuh Chu Feng. Kakinya juga ditusuk oleh banyak pedang. Rasa sakit semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi bagi orang-orang biasa. Mereka pasti tidak akan bisa melanjutkan. Itu sudah bukan lagi pertanyaan tentang ketekunan. Namun sebaliknya, setelah tubuh seseorang terluka ke kondisi tertentu, dan mereka akan kehilangan kemampuan untuk terus bergerak. Namun demikian, Chu Feng bisa mengandalkan tekad kuatnya untuk mengendalikan tubuhnya. Selama tubuhnya tetap utuh, dia akan bisa memaksa dirinya untuk bergerak. Kekuatan tekadnya ini adalah sesuatu yang secara bertahap ia kembangkan melalui kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, penderitaan yang tak terhitung jumlahnya, dan yang telah dialaminya selama bertahun-tahun. Namun tanpa kultivasi dan kekuatan spiritualnya, rasa sakit yang ditimbulkan oleh pedang dirasakan sepenuhnya olehnya. Mereka telah menelannya melalui metode mereka yang paling kejam dan luar biasa. Chu Feng benar-benar mengalami rasa sakit dari setiap pedang yang menusuk dan memotong dagingnya. Segera, dari kepala sampai kaki, dia sudah berlumuran darah. Karena faktanya bahwa Chu Feng tidak dapat menghentikan pendarahannya, darahnya mengalir tanpa henti, dan mengubahnya menjadi orang berdarah-darah. Dan bahkan, dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak menyerupai manusia sama sekali pada saat itu. Chu Feng, apakah kamu bisa melanjutkan? Jika kamu benar-benar tidak dapat melanjutkan, maka berbaliklah. Karena bagaimanapun, lelaki tua Golden Crown itu setuju untuk membantu kamu merawat Wang Qiang, ucap si ratu yang mengamati Chu Feng sepanjang waktu. Dia merasa sangat sedih melihat penderitaan Chu Feng, dan dengan erat mengepalkan tinjunya untuk Chu Feng. Tidak apa-apa, aku masih bisa menanggung ini. Bagi aku, ini juga bisa dianggap sebagai ujian bagi aku untuk meredam diri. Karena itulah, aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk marah, kata Chu Feng sambil tersenyum tipis. Bagaimana ini bisa dianggap tempering diri? Ini hanya menyiksa diri sendiri. Mengapa kamu harus melakukan ini? Tanya si ratu yang tidak dapat memahami Chu Feng.
Aku dipercayakan dengan tugas besar oleh orang lain. Karena itulah, aku harus mengerahkan upaya terbesar aku. Yakinlah ratuku, aku pasti bisa menanggung ini, kata Chu Feng sambil tersenyum tipis. Namun demikian, orang tidak bisa lagi melihat senyumnya lagi. Alasan untuk itu adalah, karena wajahnya telah begitu terluka oleh pedang, sehingga itu sudah tidak bisa dikenali lagi. Penampilannya saat ini benar-benar sangat menakutkan. Meskipun Chu Feng mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tapi tubuhnya mulai menggigil. Luka dari pedang telah menutupi seluruh tubuhnya, dan memotong dagingnya sampai ke titik di mana mereka mulai mencapai tulangnya. Chu Feng saat ini menyerupai kerangka yang menyeret tubuh yang rusak parah, dengan begitu ia melanjutkan perjalanan melalui Gunung Pesang dengan cara bergoyang. Mengapa kamu harus menjadi keras kepala ini? Baiklah, ratu ini tidak akan peduli denganmu lagi, ucap si ratu. Melihat bahwa mendesak Chu Feng ini tidak ada gunanya, si ratu duduk di tanah dengan marah. Meskipun dia menyatakan bahwa dia tidak akan mempedulikan dirinya dengan Chu Feng lagi, tapi tetesan air mata yang berkilau dan bening berkedip-kedip di matanya yang indah. Pada akhirnya, Chu Feng berhasil melintasi Gunung Pedang. Namun demikian, saat ini dia tidak lagi menyerupai seseorang. Malah sebaliknya, dia menyerupai mayat yang berjalan. Chu Feng, jika kamu tidak bisa melanjutkan, berbaliklah. Masih belum terlambat sekarang. Namun jika kamu melangkah ke lautan api itu, kamu akan benar-benar menempatkan dirimu dalam bahaya besar, ucap Golden Crane. Melihat bahwa Chu Feng masih terus maju meskipun dia sangat tersiksa sehingga dia menyerupai mayat berjalan, Golden Crane True Immortal juga mulai mendesaknya untuk berbalik. Namun demikian, tidak diketahui apakah itu mungkin atau tidak karena Chu Feng tidak bisa mendengarnya, atau apakah Chu Feng sengaja tidak menjawabnya, tetapi Chu Feng menyeret tubuhnya yang terkoyak itu ke lautan api itu. Jika dibandingkan dengan lautan api, tubuh Chu Feng tampak sangat kecil. Saat memasuki lautan api, dia langsung dilalap api. Dia menghilang seolah-olah dia benar-benar jatuh ke lautan luas. Hanya saja, itu bukan laut biasa. Namun sebaliknya, itu adalah lautan yang mengamuk dengan api panas. Yang paling penting adalah, setelah memasuki lautan api, bahkan Golden Crane True Immortal dengan semua kekuatannya tidak dapat melihat Chu Feng lagi. Lautan api ini tidak sesederhana itu. Akankah Chu Feng bisa bertahan dalam cobaan ini? Sebuah suara terdengar dari belakang, dan itu adalah biksu tua berpakaian sederhana. Biksu tua berpakaian sederhana itu benar-benar ada di sana sepanjang waktu. Hanya saja, dia tidak menunjukkan dirinya. Dengan demikian, Chu Feng tidak tahu sama sekali bahwa senior yang tua ini juga di sampingnya, dan mengamati semua yang terjadi sepanjang waktu. Mari berharap dia baik-baik saja. Kalau tidak, jika seorang jenius seperti dia akan mati karena aku juga akan merasa sangat menyesal. The Golden Crane True Immortal menghela nafas secara emosional. Biksu tua berpakaian sederhana itu tidak mengatakan apa-apa. Dia yang tetap tenang terhadap segala sesuatu, itu sebenarnya memiliki ekspresi khawatir di matanya. Dia secara alami tidak berharap sesuatu terjadi pada Chu Feng. Waktu terus berlalu. Namun untuk dua karakter besar ini, waktu berlalu terlalu lambat. Bertahan dengan berlalunya waktu, itu hanyalah siksaan yang menyakitkan. Mereka sudah mulai gelisah. Sangat sedikit hal yang mampu menyebabkan mereka berdua bertindak sedemikian rupa. Namun hal ini bagaimanapun juga adalah masalah yang menyangkut hidup dan mati Chu Feng. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Bergemuruh. Tiba-tiba saja, suara-suara aneh mulai terdengar dari Gunung Pedang dan Lautan Api. Segera, Gunung Pedang mulai tenggelam, dan Lautan Api mulai menghilang. Setelah itu, tanah yang tumbang sebelumnya mulai pulih. Gunung Pedang telah menghilang, dan Lautan Api juga menghilang. Namun demikian, sosok itu masih ada, dan itu adalah Chu Feng. Ini Chu Feng, dia berhasil, seru kedua Immortal abadi. Setelah melihat Chu Feng, Golden Crane True Immortal dan biksu tua berpakaian polos sangat gembira dan merasa sangat tertekan. Mereka sangat gembira karena Chu Feng berdiri di ujung lautan api. Ini berarti bahwa dia telah berhasil melintasi lautan api itu. Alasan mengapa lautan api dan gunung udang menghilang, itu karena dia berhasil. Adapun mengapa mereka merasa tertekan, itu secara alami karena Chu Feng saat ini telah berubah tanpa bisa dikenali. Tidak hanya semua dagingnya hilang, tetapi kerangkanya yang berwarna hitam pekat dan mengeluarkan uap juga terlihat.
Untungnya, dia bagaimanapun adalah ahli tingkat martial ancestor. Jadi, meskipun kultivasinya telah disegel, tapi fondasinya sebagai leluhur martial masih tetap ada. Kalau tidak, berjalan melalui lautan api tanpa perlindungan sama sekali, itu kemungkinan besar sudah membakar dia menjadi abu. Bagaimana mungkin dia bisa keluar dari sana hidup-hidup tanpa fondasinya? Namun meskipun Chu Feng berhasil keluar dari lautan api, maka orang bisa membayangkan betapa besar penderitaan yang ia alami dari penampilannya yang terhuyung. Di mana ia kesulitan bahkan untuk berdiri. Karena kultivasinya disegel, Chu Feng sudah kehilangan kemampuan untuk terbang di langit. Dengan demikian, dia tidak punya cara untuk langsung naik ke puncak gunung, dan dengan demikian harus mendaki gunung satu langkah pada suatu waktu. Untungnya, dia sudah melewati gunung pedang dan lautan api yang paling sulit. Dengan demikian, meskipun Chu Feng dipenuhi dengan luka-luka, dengan seberapa kuat tekadnya, maka dia masih bisa melanjutkan. Setelah waktu yang sangat lama, Chu Feng akhirnya berhasil naik ke puncak gunung. Hehehe, Chu Feng tertawa pahit. Meskipun ia tidak lagi memiliki tenggorokan, lidah, hati, limpa, atau paru-paru, ia masih dapat berbicara. Itu adalah suara yang dikeluarkan menggunakan kekuatan spiritual yang sangat besar. Setelah semua, Chu Feng adalah seorang kultivator bela diri yang telah berhasil melatih kerana leluhur marsial satu langkah pada suatu waktu. Meskipun kultivasi dan kekuatannya telah disegel, namun ada hal-hal tertentu yang tidak dapat disegel. Misalnya ada tulang dan jiwanya yang sulit dihancurkan. Pada saat yang sama, ada juga kekuatan mentalnya, serta kemauannya yang luar biasa. Aku harap aku bisa berhasil kali ini, kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa aku lakukan. Ucap Chu Feng yang agak khawatir. Jika dia tidak dapat memindahkan slip bambu pemberian dewa, bahkan setelah melewati gunung pedang dan lautan api, maka kemungkinannya tidak akan ada cara baginya untuk mendapatkan slip bambu pemberian dewa. Namun bagaimanapun juga, dia harus mencobanya. Apakah dia akan berhasil atau gagal, itu semua akan ditentukan pada saat itu. Chu Feng mengulurkan tangannya dengan gemetar, dan memindahkannya ke slip bambu pemberian dewa. Pada saat Chu Feng mengulurkan tangannya, Golden Crown True Immortal dan biksu tua berpakaian polos juga menjadi sangat gugup. Mereka berdua juga takut kalau Chu Feng akan gagal. Jika itu terjadi, mereka benar-benar tidak memiliki cara untuk mengambil slip bambu pemberian dewa. Wush! Berhasil, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng dengan mudah memegang slip bambu pemberian dewa di tangannya. Lihatlah, Chu Feng berhasil. Dia berhasil. Slip bambu pemberian dewa adalah milik kita. Pada saat itu, bahkan seseorang seperti Golden Crown True Immortal tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah semua, itu adalah harta karun legendaris, slip bambu pemberian dewa. Wush! Setelah mendapatkan slip bambu pemberian dewa, Chu Feng menjadi liar dengan sukacita. Dia tidak berjalan turun dari gunung. Sebagai gantinya, dia mulai melompat dari atas puncak. Dia telah melompat turun dari gunung. Setelah kehilangan kultivasinya, Chu Feng secara alami mulai jatuh lurus ke tanah. Pada akhirnya, dia menabrak permukaan dengan kuat. Namun demikian, Chu Feng segera naik kembali. Dagingnya yang lemah sudah terbakar habis. Semua yang tersisa darinya adalah tulang-tulangnya yang sangat keras. Dengan demikian, dampak seperti jatuh dari gunung sama sekali tidak dapat memengaruhinya sedikit pun. Paling-paling, itu hanya akan membuatnya kesakitan karena jatuh ke tanah dari ketinggian yang sangat tinggi. Namun ketika Chu Feng berhasil menahan rasa sakit karena dagingnya terpotong di gunung pedang, dan seluruh tubuhnya terbakar di lautan api, bagaimana mungkin dia bisa peduli tentang sedikit rasa sakit dari jatuh? Tekad anak laki-laki ini benar-benar telah melampaui imajinasiku, ucap Golden Crown. Melihat bahwa Chu Feng segera naik kembali setelah jatuh ke tanah, dan mulai menyeret tubuhnya yang berada di ambang keruntuhan, Iti untuk dengan senang hati berjalan menuju lokasi di mana dia berdiri, Golden Crown True Immortal pun tidak dapat menahan diri dari berseru kagum. Memang benar, tanpa kultivasinya, meskipun tulangnya tidak bisa dihancurkan dan jiwanya tidak bisa padam, tapi rasa sakitnya tetap tak tertahankan. Untungnya itu adalah dia. Jika itu orang lain, kemungkinan besar mereka akan mengalami gangguan saraf dan meninggal sudah. Biksu tua berpakaian sederhana itu juga berseru dengan kagum. Sebagai kultivator bela diri, luka biasa akan seperti menggelitiki mereka.
Kecuali mereka diserang dengan serangan khusus, maka mereka tidak akan merasakan sakit. Alasan untuk itu adalah karena kultivasi besar mereka. Dengan kultivasi, semua aspek mengenai tubuh mereka akan meningkat, dan resistensi mereka terhadap rasa sakit juga termasuk. Namun demikian, kultivasi Chu Feng telah disegel. Karena itu, ia telah kehilangan semua kekuatan yang diperolehnya selama bertahun-tahun berkultivasi. Dengan demikian, ia akan menderita rasa sakit yang sama seperti orang biasa. Adapun itu bukan sesuatu yang sembarang orang bisa capai. Alasan mengapa biksu tua berpakaian polos dan Golden Crown True Immortal berseru kagum seperti ini adalah, karena mereka merasa bahwa jika mereka memakai sepatu yang sama dengan Chu Feng, mereka tidak akan dapat mencapai apa yang dia miliki. Akhirnya, Chu Feng melewati pembentukan formasi. Dengan slip bambu pemberian dewa di tangan, dia berdiri di depan Golden Crown True Immortal. Golden Crown True Immortal segera berjalan menuju Chu Feng. Dia memiliki ekspresi bersemangat namun malu di wajahnya. Meskipun Chu Feng telah berhasil, tapi Chu Feng saat ini benar-benar sangat terluka. Sebagai seorang spiritualis dunia sendiri, Golden Crown True Immortal dapat mengatakan bahwa Chu Feng akan dapat langsung memulihkan tubuh fisiknya, itu saat dia mendapatkan kembali kultivasinya. Ini hanya akan menghasilkan luka yang dangkal. Namun karena fakta bahwa ia telah disiksa oleh rasa sakit semacam itu untuk jangka waktu yang lama, maka jiwa Chu Feng telah mengalami serangan besar. Luka mental semacam ini akan sangat sulit untuk dipulihkan. Sederhananya, meskipun Chu Feng berhasil, tapi dia telah membayar harga yang sangat besar. "Senior, aku sudah berhasil," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan mengungkapkan slip bambu pemberian dewa kepada Golden Crown True Immortal. Hahaha. Namun tepat pada saat itu, tawa aneh terdengar di samping telinga Chu Feng. Mendengar suara itu, hati Chu Feng segera menegang. Alasan untuk itu adalah, karena suara itu bukan suara Golden Crown True Immortal. Yang paling penting adalah, ketika suara itu terdengar, Chu Feng merasakan sensasi menindas yang tak terlukiskan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.